Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke episode 3 di podcast Suara Kita bersama saya Krisna. Nah, kali ini aku nggak cuma berdua nih, tapi bertiga. Wow, plus 1 ya ngobrol-ngobrolnya. Sekarang aku lagi sama temanku juga dari Suara Kita, Radi. Sama Sebenarnya di 2. Iya, ya. Untung Radi ini discreet orangnya ya. Jadi nggak kelihatan 1 atau 2. Bukan orientasinya ya, tapi ukurannya gitu. Sama Hani. Nah, Hani ini teman barunya Suara Kita. Kita kenal udah berapa bulan ya, Hani ya? Udah mau jalan hampir 1 tahun gak sih? Oh, udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun Wow. kalau gak sih guys? Hampir 1 tahun sama Hani. Nah, untuk ketemu sama Hani ini karena Hani kan mau penelitian waktu itu ya. Betul Pak. Penelitian tentang komunitas LGBT waktu itu ya. Kita di sini bilangnya komunitas aja kali ya biar menyamarkan. Kita call community. Buat yang tahu-tahu aja. Oke, buat yang tahu-tahu aja komunitas kita bilangnya. Oke, Hani, apa kabar Hani? Halo, apa kabar Kak Radi? Aku sih luar biasa banget sih, amazing. Karena udah kelar skripsiannya kan. Udah beban hidup berkurang 1 berarti Berkurang ya. 1 tapi numbuh 5. Gimana ya? Oh, nomor 5. Oke, kita agak-agak bedah mungkin sambil kita ngobrol ke diskusi ini ya, karena kan Kita flashback dulu kita sedikit. flashback juga ya. Boleh. Waktu bab 1 waktu datang masih bab berapa ya waktu itu masih Bab 3. 3 ya. Oke. Udah ada yang mencari-cari, ada yang email gue. Kepepet banget sih itu. Aku minta dong dibantuin. Oke. Sumpah pengemis banget gak sih kemarin? Oke, itu flashbacknya butuh. Kamu minta mau cari semua suara kita atau enggak sih sebenarnya waktu itu? Mau minta semuanya sih saat itu. Terus juga pengennya pengen ke Dewan Pengurus, bukan pengurus pengawas. Tapi oke. kayaknya akses untuk menuju sana kayaknya agak susah ya saat itu. Soalnya Ya, kan mereka sibuk banget. pengawas kan nggak bisa ngikutin jadwalnya saya dong, atau Iya, saya betul. ngejar jadwal mereka. Mereka lebih punya hal yang penting. Iya, karena kalau pengawas tuh kan dia nggak di operasional ya, jadi kayak ya kita nggak bisa. Oh kayak gue mau hari ini dong pas hari kerja ketemu sama lo. Iya, sih susah sih. Ya, nggak bisa. Nah terus itu berapa lama berarti Hani dari itu kami dapat kabar oh Hani udah sidang nih gitu. Tidak Itu selesai. sebulan 2 bulan kan, Kak. Karena kan waktu itu kan aku ngambil fenomena LGBT ini, aku rangkum kembali sama ilmu-ilmu. By the way, aku ini kuliah di salah satu universitas swasta, yang which is sebenarnya tuh ternyata sangat progresif sih sama fenomena yang terjadi di kalangan sosial kita. That's why kemarin itu juga apa ya? Aku melihat nih fenomena LGBT langsung aja. Fenomena LGBT ini sebenarnya nih kita bergenggam sama LGBT, tapi kita tuh kadang suka abai, tutup mata gitu. Itu sih yang buat aku kayak kenapa ya bisa begini, dan kayak gimana kalau misalnya keluarga kita salah satu mereka ada LGBT tapi kita pun abai, kenapa ya kayak gitu. Dan aku tuh melihat kenapa ya suara kita kan masih bisa bertahan ya kayak gitu. Di situ aku melihat aku juga sebenarnya meneliti ini sih Kak, suara kita dari konten. Aku kan harus melihat isi konten dan media sosial kan. Aku melihat suara kita nih progresif banget sebagai komunitas kecil, sebenarnya terpinggirkan dari mayoritas sosial di Indonesia. Ya udah aku kayak oke, coba kita lihat dulu apakah aku direspon baik atau tidak kayak gitu kan. Dan ternyata God bless kita direspon baik. Oke, nah di sini kan juga ada Radi ya, selain aku Krisna ada Chong dari 2 generasi berbeda ceritanya. Nah Radi, gimana Radi waktu denger nih ada mahasiswi yang pengen wawancara soal komunitas, dan mahasiswa ini tuh bukan cuman pengen penelitian aja ya, tapi dia juga pengen lebih tahu karena ada urusan personal. Nah kita bahas nanti ada tujuan lain gitu selain ngobrol sama kita. Gimana Radi ini bahasnya Radi? Ya, waktu itu dikasih tahu sama Yudi. Biasanya ini kan waktu dulu sih ini kerjaannya Yudi. Cuman udah dilimpahin ke aku, dikasih info bahwa ini ada email dari mahasiswa, dia mau bikin skripsi dan temanya LGBT. Cuman dikasih kalimat tolong dibantu. Udah.
nggak tahu mau temanya apa, mau apa, tapi jelas tolong dibantu. Ya udah, akhirnya kita kontak-kontakan, janjian ketemu, apa yang perlu dibantu. Ternyata ya Hani ngasih tahu bahwa dia lagi neliti fenomena LGBT di media sosialnya seperti apa, suara kita ini kayak gimana. Oh ya udah, gue berasa udah cukup lama di suara kita, jadi bisalah untuk setidaknya berbagi pengalaman sama dia selama di suara kita ngapain aja. Akhirnya kita ketemu, diwawancara, dia punya list pertanyaan yang cukup kritis, yang cukup detail. Lalu kita ngobrol-ngobrol, kita diwawancara, dia dapat info yang dia butuhin. Terus dia juga wawancara teman-teman yang lain di suara kita. Dia main ke kantor ngelihat bahwa ini loh LGBT sesungguhnya tuh kayak gini. Mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi kita kasih lihat ini loh wajah lain dari LGBT di Indonesia. Jadi mungkin orang-orang lihat, oh LGBT kalau di Indonesia cuma buat senang-senangnya doang, yang buat ini. Ternyata masih ada yang yang berusaha untuk membuat mereka diterima di masyarakat, mereka edukasi biar mereka diterima di masyarakat, membantu si komunitas itu sendiri. Jadi senang banget bisa bantuin Hani sama skripsinya, dan setelah Hani juga banyak teman-teman mahasiswa lain yang mencari informasi juga, karena memang kita terbuka untuk siapapun yang mau tahu tentang LGBT, yang ingin mendalami mengerti gitu, memahami bahwa LGBT itu tidak hanya sebuah orientasi seksual, tapi ada kehidupan di situ, ada manusia juga di situ. Jadi kita pasti bantu kalau ada teman-teman siapapun, bukan hanya berkaitan dengan skripsi atau tugas kuliah, tapi ya ketika mereka memang pengen mencari informasi, khususnya ketika mereka ingin merasa bisa menerima, biar mereka bisa menerima bahwa keberadaan LGBT itu ada, ya kita bisa bantuin, kita bisa kasih informasi bahwa memang LGBT itu layak untuk diterima, dan LGBT itu juga manusia, dan kita harus memanusiakan manusia. Oke Radi, nah itu mungkin sekilas info juga ya buat teman-teman yang mau riset-riset ke suara kita, boleh banget. Kami terbuka dengan semua pertanyaan teman-teman. Jika mau datang, silakan datang dan langsung. Oke, balik lagi ke Hani. Hani, sebenarnya sekilas skripsi kamu tuh tentang apa sih penelitiannya? Skripsi aku tuh tentang strategi, judulnya aja ya, strategi komunitas LGBT di suara kita. Nah, itu judulku. Jadi di sini nih aku mau tahu ya, karena ini bersangkutan dengan komunitas, dan background pendidikanku tuh ada komunikasi kelompok, komunikasi organisasi. Di sini aku melihat bagaimana sih suara kita memanfaatkan atau bersinergi nih dengan media sosial, dengan new media di era zaman sekarang, yang dimana sosialnya sifatnya sangat dinamis, dan aku melihat bagaimana sih mereka menyampaikan pesannya gitu secara pelan-pelan. Ternyata di situ aku menemukan hal-hal baru. Ternyata dari komunitas kecil ini lebih progresifnya lewat dari pengalaman orang, dari words by words kayak gitu. Nah itu di situ aku masukkan beberapa model komunikasi sih. Udah sih segitu aja. Oke, nah dari penelitian kamu nih, apa hal baru yang menurut kamu paling menarik dari penelitian kamu ini? Setelah kamu ngobrol-ngobrol dan riset di suara kita. Iya, yang menariknya kan ini kan tentang temanya sosial ya. Secara personal, kan aku kan di lapangan kan, karena aku kan bertemu dengan teman-teman yang in charge di suara kita, baik hetero ataupun komunitas LGBT. Di sini aku menyadari ya, ternyata LGBT itu adalah salah satu bagian dari sistem sosial yang dimana itu kita nggak bisa abaikan gitu. Dan melihat apalagi kan aku kan sih punya peran ya di sosial kan, melihat bagaimana sih respon sosial terhadap fenomena LGBT di Indonesia gitu kan. Rata-rata yang aku cari research lewat jurnal, lewat sumber data sekunder, premier, yang aku cari kayak, oh aku mendapatkan inline kalau kita tuh masih belum terbuka soal LGBT, dan aku mencari tahu kenapa. Oh ternyata kita masih kental dengan budaya kita, dan aku pun sendiri melihat teman-teman yang LGBT itu
rata-rata masih dipinggirkan atau suaranya nggak didengar. Dan ini unik, kenapa kok komunitas ini ada namanya Suara Kita. Di situ sih aku melihat, oh ternyata Suara Kita ini bersinergi loh. Dia cekatan juga melihat opportunity yang dimana bisa mereka kembangkan kembali, dan tujuannya memang sebenarnya menyakup hak-haknya mereka sih. Dan itu menurutku sangat fair enough, karena kita tuh siapa sih gitu loh. Aku nyari ke sana. Oke, ini beritanya menarik banget ya. Dan kalau teman-teman mau baca, nanti main aja kali ya ke perpusat Suara Boleh Kita. banget, di perpus Suara Kita tuh banyak banget bukunya ya kayak. Banyak banget, dan skripsi-skripsi lainnya yang membahas tentang komunitas. Iya betul. Oke, Hani, aku mau move on langsung nih ke pertanyaan yang lebih personal ya. Baik. Nah, Hani kan tadi bilang tertarik untuk mempelajari komunitas ya, selain karena untuk riset, karena panggilan kemanusiaan juga, dan ada satu lagi alasan karena ingin persiapan menjadi orang tua gitu kan. Iya, aku pernah cerita ke kamu iya, kan ya. Itu dari mana asalnya itu pemikiran seperti itu ketika kamu pikir aku pengen belajar Iya, karena yang tadi sempat aku mention di awal, aku nyadar adanya beberapa gerakan dinamis nih dalam sosial kita, akan tetapi kita abai. Misalkan kita bahas saat ini ya komunitas LGBT, kita panggil community sendiri kan. Komunitas LGBT di Indonesia itu termasuk komunitas yang termarginalisasi gitu. Dan aku pun mikir ya, kenapa ya kok ada LGBT? Kenapa Tuhan menciptakan LGBT kalau misalkan cuman hanya mendapatkan stigma atau hak-hak yang mereka harus dapatkan itu malah kurang maksimal mereka dapatkan, terlebih di Indonesia kan. Kenapa ya aku mencari itu. Terus juga aku pun membayangkan ya kalau misalkan nih aku menjadi orang yang apatis kepada komunitas LGBT, aku menganggap komunitas LGBT itu sebagai sumbernya dosa untuk kiamat manusia. Misalkan aku pikir seperti itu. Tapi kok kita nggak kepikiran ya, gimana kalau misalkan anak kita menjadi satu komunitas LGBT, bukan karena mereka memilih, tapi mereka terlahir sebagai LGBT gitu. Kok kita nggak mikir ke sana gitu sih. Jadi aku kayak kayaknya harus ada yang kita rubah dari sudut pandang kita kayak gitu. Dan salah satu caranya bagi kamu adalah dengan mempelajari komunitas. Belajar, karena situ kan yang pelajarin ya, kita tuh nggak boleh prematur judge gitu loh ke siapapun. That's why karena aku mikir juga kan Kak, aku tuh mau jadi seorang ibu dan anakku itu kan orang ya, nanti kan mengambil peran juga di sosial. What if kalau misalkan anak aku nanti bertumbuh dia tuh berbeda gitu dari mayoritas masyarakat umumnya, apa respon aku sih jadi ibu? Sedangkan kan yang kita tahu kan keluarga, yang aku temukan juga ya di dalam skripsiku, keluarga itu ternyata nomor satu loh yang memberikan dampak negatif trauma pada anaknya yang ternyata mereka adalah LGBT. Bukannya aku bilang LGBT itu jelek ya, tapi kan masih banyak orang-orang yang nggak menerima gitu. Wow, oke. Nah, aku penasaran sih soal latar belakangnya Hani. Aku tuh pengen ngulik, sebenarnya Hani itu sebelum ke Suara Kita, sebelum ke skripsi itu familiar nggak sih atau sering berinteraksi nggak sih dengan teman-teman komunitas? Aku bukan sering ya, tapi aku punya teman baik gitu. Jadi kayak teman sekolahku, awal-awal mereka deny, ya wajar karena mereka teenager saat itu, mereka deny. Terus pas kita juga di dalam lingkungan sekolah yang dimana kita taat banget agama kan. Aku nggak bisa sebutin agamanya apa, tapi seharusnya kita tahu gitu kan. Jadi temanku ini tutupin jati dirinya, tapi kita bisa melihat kepribadian dia agak feminim, malah kita perebutan cowok. Dan lama-lama aku tuh kayaknya kayaknya ada yang berbeda deh sama temanku ini. Tapi aku main sama dia nyaman gitu loh. Dan aku menganggap, aku pun tahu ya dia tuh berbeda sama aku yang hetero dan dia yang tidak gitu. Tapi aku nyaman main sama dia ya, aku sadar dia tuh manusia loh. Kenapa ya teman-temanku kok malah kayak bully temanku loh, kayak bully lu bisa ngacung gak sih ngomong kayak gitu. Itu kan kayak apa sih bercandaan lu gak lucu gitu. Kayak gitu sih Kak. Nah that's why dari backgroundku, aku yang udah bebas banget dari kecil, dan aku puji Tuhannya ya, karena bebas aku bisa dengan mudah memandang dan mengetahui nih adanya perbedaan di sosial. Aku tuh kayak sadar adanya gejala-gejala sosial. That's why itu kayak menarik banget, soalnya hidup buat santai datar itu tuh gak menarik gitu. Berarti Hani itu bukan orang yang gue baru tahu nih soal komunitas dan gue pengen coba-coba. Tapi by the way ya Kak, asal kakak tahu, aku tuh
karena ini lingkungan. Nah, benar banget dari riset aku, lingkungan kita tuh mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Aku tuh awalnya pas masih kecil, karena banyak banget nih di lingkungan aku tuh kayak homo kayak gitu. Aku nggak ngerti homo itu apa, kenapa homo itu jelek, dan aku tuh kan masih kecil ya, nggak punya kemampuan untuk mengetahui, mencari tahu gitu. Aku awalnya juga risih tahu sama orang-orang gay. Tapi pas aku ketemu teman aku yang dia tuh masih di night, tapi dia tuh kayak apa ya, kayak di dalam belenggu gitu. Aku pun main sama dia jadinya kayak punya rasa simpati loh. Terus aku mikirin gimana ya kalau punya anak gue kayak teman gue. Jadi tuh aku berubah pikiranku gitu. Dan ini bukti ya kali ya buat teman-teman. Sebenarnya aku barusan mau nanya hal ini, tapi udah dijawab sama Hani. Bukti ya kalau misalnya LGBT itu tidak menular ya, justru malah mengubah pola pikir Hani menjadi lebih manusiawi gitu kan dibanding orang lain ya. Nah, aku juga ada pengalaman yang sama sih kayak Hani. Kalau aku tuh dulu keluarga aku tuh nggak pernah bahas sama sekali soal LGBT sebenarnya, tapi lebih sering bahas itu bencong tuh orangnya, waria, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu cowok gitu-gitu. Udah cuma dibahas sampai situ sih. Jadi aku tuh dulu sangat-sangat transfobia gitu, karena kayak ngeliat kayak apaan sih orang kok kayak gitu. Tapi karena aku udah sama kayak Hani ya, karena aku udah berteman dengan teman-teman waria atau transpuan, udah banyak banget temanku, jadi aku merasa kayak mereka biasa aja kalau sebenarnya gitu. Nah, kalau Radi, gimana nih Radi waktu dulu masa-masa remaja, kalau apa dari keluarga, dari pertemanan, ini topik yang sering dibicarakan gak sih, atau Radi ada kenalan tuh justru sama teman-teman topik remaja lah dulu? Masa remaja, waduh itu berapa ratus tahun yang lalu. Kalau zaman gue, karena gue tuh generasi 80-90-an, jadi memang fenomena LGBT itu, even kata LGBT itu juga belum dikenal orang. Mereka orang tahunya bencong, waria pun belum begitu familiar. Ya sama gitu, gue dikasih tahu bahwa jangan dekat-dekat itu bencong, hati-hati nanti diapa-apain, dijahatin. Jadi sempat berpikir bahwa mereka ini orang jahat, jangan deketin, jangan berinteraksi sama mereka. Tapi lambat laun ketika gue mulai merasa ada yang berbeda dari diri gue mulai mencari tahu apa sih ini. Dan untungnya gue menemukan sumber yang benar gitu, bukan omongan orang yang homofobik. Jadi gue menemukan bahwa ini orientasi seksual tidak bisa dirubah, tidak bisa menular, dan cukup membantu proses penerimaan diri gue. Walaupun sampai berbelas dan berpuluh tahun kemudian gue masih merahasiakan itu dari keluarga. Bukan berarti mereka nggak tahu, mungkin mereka tahu, tapi mereka lebih memilih diam atau mencari jalan yang lain gitu untuk memahami. Tapi buat gue sih coming out itu juga nggak perlu banget. Yang penting lo bisa nerima. Kalau milenial sekarang bilang coming in, padahal sebenarnya bukan coming in ya. Banyak banget di podcast lain, di podcast sebelah itu dibilangnya coming in. Padahal sebenarnya bukan coming in, lawannya coming out itu acceptance. Menerima. Lo menerima bahwa diri lo itu ya seperti ini. Lo bisa berdamai dengan diri lo, dan lo bisa memanusiakan diri lo sendiri. Kembali lagi ke kemanusiaan manusia, bahwa acceptance itu adalah sebuah fase juga yang lo bisa nerima bahwa tidak ada yang salah, dan lo hendaknya memang menjadi diri lo sendiri, bukan menjadi diri yang masyarakat mau. Gitu. Just be yourself, ya lu gitu. Dan bukan berusaha untuk menjadi yang masyarakat mau. Kalau lu melakukan, misalnya lu menjadikan diri lu seperti yang masyarakat mau, yang ada nanti lu akan terjadi pergolakan lagi, lalu akan terjadi perlawanan lagi dalam arti. Dan ya memang sampai sekarang itu masih banyak banget terjadi di komunitas. Tapi setidaknya untuk gue sendiri, syukurnya gue menemukan sumber yang tepat dan tidak membuat gue salah langkah dalam proses penerimaan diri gue. Walaupun nggak gampang juga ya, penuh dengan malam-malam tanpa tidur dan renungan dalam, penuh
pemikiran kayak gue ngomong di depan cermin, gue ngomong sama diri gue sendiri, siapa gue mesti seperti apa yang gue harus lakukan nanti gitu. Syukurnya gue menemukan sumber yang tepat dan gue bisa menerima keadaan itu. Walaupun pada zaman gue itu juga masih banyak yang denial ya, yang tidak menerima, yang tidak ini, dan masih banyak banget juga yang tertutup, yang berusaha menjadi orang yang masyarakat inginkan gitu. Tapi syukurnya gue bisa jadi diri gue sendiri tanpa harus mengacaukan tatanan. Gue merasa gue tidak mengacaukan tatanan masyarakat dengan gue menjadi diri gue sendiri. Oke, nah Hani, apakah tadi kan Radit cerita ya soal dia menemukan jati diri, soal lingkungannya dia yang masih fobik dan dia harus mencari-cari, menavigasikan dan merasa sendirian gitu. Apakah itu kamu jadi kekhawatiran kamu nantinya ketika anak kamu misalnya terlahir sebagai LGBT? Iya betul, itu loh Kak, pengalaman-pengalaman. Jadi tuh dari aku kan sempat nonton juga ya pengalaman mereka yang survive dari stigma penolakan dari masyarakat gitu loh. Mereka yang survive gitu karena mereka berbeda. Aku pun jadi sebenarnya aku lebih takut ya, kayak anakku kasihan kalau misalkan akunya, orang tuanya dan bisa jadi tempat amannya dia loh awalnya. Gimana sih kalau misalkan anak aku tuh sebenarnya tuh ya, kalau aku punya anak tuh atas sadar orang tuanya loh, bukan anakku yang minta dilahirkan dan memilih orang tua. Ya dong. Jadi dari sini mental orang tuanya tuh harus ada, mental ibunya tuh udah harus ada sebelum punya anak. Bukan kayak bener kata Kak Radit, jangan memenuhi standar dan keinginannya sosial gitu kan. Sedangkan lu tuh sebenarnya butuh dibantu gitu. Jadi yang ku harapkan adalah kalau misalkan aku punya anak, aku tuh pastikan aku dan suamiku ini benar-benar tuh punya cinta yang bulat banget tuh buat anakku nanti. Entah dia nanti memilih jalan hidupnya yang berbeda. Misalkan nih, kita kan Cina ya, dagang. Terus dia mau milih kerja kantoran tuh. Kan sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang harus jadi leader. Tapi kalau anakku mau milih kayak gitu ya bodo amat. Nah kalau misalkan anakku ternyata dia nyadar, dia tuh ternyata udah mulai sadar nih, oh ternyata mama aku nggak sama lo kayak mama papa gitu. Masa iya sih aku harus matiin tuh anak aku? Masa iya sih aku harus ngomong kayak, aduh ya ampun, mama malu loh lihat kamu kayak gitu, kamu tuh ibu keluarga. Padahal kan dia nggak minta dilahirkan. Dan nanti kalau misalkan dia udah besar, aku udah tua, aku mati gitu, pasti kan mati dong. Jangan yang bertanggung jawab sama diri dia sendiri. Kayak kenapa sih hidup ini udah susah loh, nggak usah lebih kita susah gitu. Itu sih Kak. Nah lalu ketika kamu dengar-dengar cerita-cerita nih kayak mungkin dari internet atau dari teman-teman kamu, kayak misalnya ada orang tua yang kecewa sama anaknya karena dia bukan heteroseksual, ada orang tua yang mengusir anaknya karena dia ketahuan berpacaran sesama jenis, lalu ada orang tua yang bahkan menyiksa anaknya itu gimana itu menurut kamu itu? Itu jujur sayang banget ya Kak, karena kita nggak menutup mata ya, sebenarnya anak-anak yang berbeda non hetero ya dalam orientasi seksual dan gendernya itu tuh temanku tuh rata-rata lebih cermelang, lebih kreatif, lebih pintar, pokoknya lebih lah daripada kita yang hetero. Ya dong, karena mereka tuh memandang dunia tuh dengan sudut pandangnya masing-masing dan mereka tuh kreatif banget. Sayang banget loh kalau misalkan anak kita cuma berbeda hanya kayak gitu doang yang nggak penting-penting amat gitu kan. Tapi papanya tuh kecewa besar banget gitu, kayak lu dari dulu kemana aja, lu kan tahu lu punya anak ya, lu tuh respon tanggung jawab anakku gitu. Kalau anakku berbeda ya lu mau ngapain lagi, masa lu mau bunuh anak lu, masa lu siksa anakku tega banget gitu, aku lu umpanin makanan gitu dong. Misalnya kita bisa bilang tanggung jawab sama anak tuh sebenarnya jujur ya, ibu, orang tua sama anak tuh nggak ada tanggung jawab buat memenuhi ekspektasi orang tua loh. Karena mereka tuh lahir nggak berdasarkan dari dia minta. Kalau misalkan mereka bisa minta, ini dunia ini jahat banget. Kalau misalkan gue yakin banget ya, gue dulu tuh pernah, padahal gue hetero ya, gue pernah mendingan gue pilih nggak usah dilahirin sih ketimbang gue harus jalanin
kewajiban gue sebagai orang. Nah, aku pengen tahu nih gimana respon pasangan kamu justru ketika dengar kayak, oh ya aku mau siap-siap, siapa tahu nih anakku nanti bukan heteroseksual gitu ketika dia bertumbuh besar gitu. Ya jujur aja, bullshit sih kalau aku bilang pasangan tuh kayak langsung terima atau open-minded. Enggak, justru ya kan karena kan kita dua orang yang berbeda disatukan gitu. Pasangan tuh kan dari backgroundnya aja nggak ada tuh temanan sama yang beda gitu loh. Terus juga keluarganya pun juga rata-rata sih semua keluarganya tuh hetero gitu kan, sampai punya anak, punya cucu gitu. Jadi itu untuk kasus LGBT ini pengalaman suamiku tuh minim banget karena dia sama aku beda jauh banget kan Kak. Awalnya tuh aku ngobrol sama suamiku, aku bilang what if kalau misalnya anak kita berbeda gimana respon kamu. Suamiku tuh awalnya nangkepnya lain, dia mikirnya aku nyumpahin anakku, padahal nggak kesana. Tapi maksudku persiapan, kita tuh siapa sih, kita tuh nggak bisa pegang penuh masa depan kita, tapi kita bisa mumpuk dari masa kini loh untuk masa depan gitu kan. Awalnya sekali dua kali suamiku tuh kayak melawan apa pendapatku, tapi setelah puji Tuhannya banyak kan konten-konten tentang kita nih hidup banyak banget sama orang yang berbeda, dan suamiku tuh melihat, dan puji Tuhannya ya ada konten positif yang melawan dari narasi-narasi negatif tentang LGBT. Suamiku jadi melihat ya mereka kan gak ganggu kita ya, apa yang kita pusing gitu. Bahkan ada kan yang LGBT tapi mereka tuh lebih sukses banget ketimbang kita yang hetero gitu ya gak sih. Dan suamiku tuh kayak mulai menerima gitu, dan suamiku tuh udah gak takut lagi gitu. Karena apa? Kita ada komunikasi, kita ada dialog gitu. Oke, justru ini nggak sebentar ya ini ya. Nggak lama, karena merubah mindset orang tuh susah loh. Nah, jadi sekarang suami kamu ya mungkin nggak akan advokat kamu gitu ya, tapi lebihnya sudah di tahap kayak oke, kalau anak gue misalnya transgender gitu, oh ya udah gitu, dia tetap anak gue gitu. Iya betul, karena kembali kita berdua tuh memastikan sebelum, tentu finansial kita harus pastikan ada, tetapi lebih pentingnya adalah mindset dan mentalnya menjadi orang tua. Karena banyak banget orang yang punya anak just punya anak gitu. Iya. Nggak tahu deh tuh anak udah gede mau kayak gimana. Padahal kan anak lu kan butuh orang tua. Kita harus tahu perannya orang tua dan anak kayak gimana gitu. Jadi menurutku ya, dari mataku perannya orang tua itu harus siap terima konsekuensi anakku nanti gimana, itu harus siap terima, karena anakku sampai lu tua aku itu tanggung jawab lu. Itu sih menurutku. Makanya kenapa aku tuh takut banget kalau misalkan aku punya anak. Aku lebih takut ya, aku tuh nggak bisa kasih contoh pribadi, atau aku tuh nggak bisa jadi tempat nyaman teramannya buat anak aku tuh. Aku lebih takut ke sana ketimbang anakku jadi LGBT. Nah, aku baru keingetan nih, kayaknya sih udah ada beberapa orang tua sebenarnya mereka oke-oke aja gitu, tapi justru mereka tuh takut banget sama omongan orang nih, kayak aduh nanti kalau misalnya dia tahu kamu ini atau om kamu tahu kamu begini. Jadi sebenarnya dia tuh takut sama, mungkin dia bilangnya aku takut anakku dibully, tapi sebenarnya dia lebih takut image-nya dia gitu loh. Misalnya dia tuh keluarga yang baik-baik, tiba-tiba kayak oh anaknya bagian dari komunitas, terus dia dikiranya gagal jadi orang tua. Iya, itu tadi ya, kayak gue gagal atau kayak keluarga gue tuh gak sempurna. Lebih takut omongan masyarakat dibandingin namanya dia menerima anaknya. Dia lebih takut tiba-tiba masyarakat yang ngejudge dia. Lalu kan aja kok anak banget kayak gitu. Ya aku sih nggak bodo amat ya. Soalnya yang tadi aku bilang bentengnya dulu jadi punya mental orang tua. Jadi lebih dengar suara anak dong ketimbang suara masyarakat ya gak sih? Makanya punya mental dulu yang harus dipupuk. Jadi kenapa aku lebih fokus ke sana? Karena mulut orang tuh nggak bisa kita atur. Yang kita atur adalah bagaimana cara kita merespon. Gitu doang sih Kak. Itu seharusnya sih sebenarnya simple didengar, tapi sudah dilakuin. Tapi bisa kok kita kalau kita mau mulai. Jadi sebenarnya nih rumus ini bakalan berguna ya dalam aspek kehidupan apapun sebenarnya Kak. Nah, tadi kita dari tadi tuh bahas kayak gimana kalau anak kamu bagian dari komunitas. Nah, gimana kalau anak kamu hetero ternyata? Jadi kamu akan mengajarkan apa? Nilai-nilai kemanusiaan apa yang akan kamu ajarkan? Misalnya, oh ternyata dia emang hetero, tapi kamu tetap beranggapan ya, kan kamu tetap beranggapan kayaknya penting untuk menerima dan menghormati semua manusia. Tapi anak kamu hetero. Gitu. Betul. Jadi kayak yang tadi, lu lihat dong mama papanya aja totally fine sama yang berbeda kan. Pasti anak
kita juga mencontoh gak sih, mencontoh emak bapaknya. Jadi dari orang tuanya dulu mencontohkan, jadi dia terbawa kebiasaan rumah gitu. That's why kenapa kalau misalkan nanti pasti akan kasih tahu, pasti anakku akan nanya, nah kok bisa ya cowok sama cowok pacaran, atau nah kok cewek sama cewek bisa pacaran kayak gitu kan. Mungkin anakku akan bertanya, mungkin ya, dan di situ orang tua ya harus punya pembekalan knowledge yang memampuni loh untuk menjawab gitu kan. That's why aku tuh nggak akan kaget dan nggak akan takut ya, karena itu memang harus dia tahu nih ternyata sosial ini sebesar ini loh bedanya, perubahannya tuh harus mereka kenal gitu. Jadi kalau misalkan mamanya bego, anaknya bego gak sih yang suka bully? Gitu sih. Ya seperti ini ya, benar yang Hani bilang. Ketika anak itu tumbuh, dia akan meniru sifat orang tuanya. Ketika orang tuanya acuh nggak acuh atau sekedar orang tuanya homofobik, dia akan meniru itu. Dia akan lebih cenderung ikutan homofobik ya. Kecuali dia mungkin dia sendiri bisa menemukan bahwa ada informasi baru, ada ide yang bagus yang merubah pikirannya dia. Tapi pertamanya pasti dia akan mencontoh orang tuanya dulu. Kalau misalnya orang tuanya bilang dari dulu bencong itu jahat, dia akan berpikir itu, dan itu akan tertanam dulu di dia sampai dia menemukan sebuah insight baru yang ternyata orang tua gue salah, ternyata tidak seperti itu. Tapi ketika orang tuanya sudah prepare dan ketika si orang tua ini sudah, istilahnya kalau kita di komunitas bilangnya si orang tuanya ini sudah selesai dengan sogi, dengan seksualitas, dengan orientasi seksual, dengan karakteristik gender, dengan ekspresi gender, akan lebih besar kemungkinan anaknya juga terbuka. Iya, betul. Dan itulah yang suara kita harapkan ketika sebuah generasi terbuka pikirannya, dia bisa memberikan ke generasi selanjutnya lagi, atau setidaknya ke sesama mereka memberikan insight baru bahwa jangan loh, ini juga manusia loh, ini juga layak untuk dihormati dan harus dijunjung tinggi hak-haknya sebagai warga negara, sebagai seorang manusia. Jadi bukan hanya mungkin dia menurunkan ke generasi selanjutnya, tapi setidaknya ke generasi yang sejajar sama dia bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi insight, bisa berbagi pengetahuan bahwa tidak boleh ada stigma dalam kehidupan. Nggak boleh mendiskriminasi minoritas. Minoritas itu ada dan wajib untuk dihormati juga keberadaannya. Jadi kalau orang tuanya udah settle, udah siap, udah selesai istilahnya, sudah bisa menerima dan udah nggak apa-apa kalau misalnya ada sama yang namanya LGBT, ya kita harapkan ya anaknya pasti juga bisa ikut menerima. Iya, betul. Setuju sih, Kak. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku. Apa tuh? Gimana sih Hani mendeskripsikan cinta seorang ibu kepada anaknya? Seperti apa? Cintanya seperti apa itu, Hani? Iya, jadi papaku udah meninggal pas aku baru lulus TK. Mamaku single parent, tapi aku sama mamaku tuh hubungannya jelek banget gitu kan. Karena mamaku punya pacar, jadi aku tuh pas remaja aku tuh gak punya sosok seorang ibu gitu. Seorang kakak juga gak ada, jadi kayak bener-bener fight for myself gitu. Jadi yang kutemukan gitu ya dari pengalaman temanku punya mamanya juga sayang banget kan sama temanku kan, tapi sayangnya jadi toksik, itu aku nggak mau. Aku menemukan hal baru gitu. Nah, aku pas melihat aku udah menikah kan ya, mertuaku tuh sayang banget sama anak, tapi tuh nggak mau anak itu leye biar anak kita tuh punya pikiran sendiri. Jadi di mana aku bilang, wah bener sih, kita membiarkan anak kita memilih jalannya sendiri, mandiri, itu salah satu bentuk cintanya orang tua kepada anak. Dan yang kedua, sebenarnya ya yang kulihat nih dari teman-temanku dan generasi-generasi di bawah aku tuh kayak adik-adik gitu kan, mereka tuh dari kecil tuh udah depresi loh. Kenapa? Karena nggak punya tempat yang aman loh di dalam keluarga. Karena kenapa? Keluarganya itu nggak banyak mendengar dan tidak terbuka. Openness itu tuh sangat butuh banget, orang-orang tuh butuh banget diakui, validasi,
butuh banget keterbukaan dari rekan-rekan yang terdekat seperti mama, papa, itu tuh butuh banget kita. Aku pun sebenarnya jujur ya, aku butuh banget masa-masa childhoodku tuh ada mama gitu. Dan kenapa? Aku tuh pengen banget ya nanti kalau misalnya punya anak, aku tuh udah ngomong sama suamiku, kita punya anak, kita punya keluarga, ayo kita bikin keluarga yang kita mau kayak gitu. Jadi kenapa aku bilang bentuk cintanya orang tua tuh harusnya terbuka dan nggak menuntut apa-apa sih. Bener kata yang lagi tuh gak sih, kayak kasih ibu hanya memberi dan tak harap kembali, tapi kadang orang tua lupa kalau anak dijadiin investasi. Tahu investasinya bodong. Apa yang lo harapin gitu. Dan selain itu sih, ya harus banget cinta sama anak. Harus tahu anak bukan investasi, harus mengerti anak juga punya suara, punya hak, mengerti kalau anak tuh butuh validasi, mengerti kalau anak itu memang harus dimampukan sendiri, dan tetap ya kalau anak kita ada apa-apa kita boleh tegas tapi nggak boleh meninggalkan gitu sih. Oke, terima kasih Hani udah mau ngobrol-ngobrol bareng suara kita. Makasih Radi dan juga Nani. Terima kasih Radi, thank you Kak Krisna. Makasih banget ya udah having fun bareng kita bertiga. Tapi kita podcast kan. Kita di podcast. Ini ngobrol-ngobrol yang berfaedah. Direkam soalnya kan. Jadi ilmu kita sebarkan sih. Jadi yang follow suara kita ini kan sebenarnya banyak juga. Ella, sekutu-sekutu. Nah, kita berharap podcast itu ngasih pemahaman baru lah ke mereka. Jadi nggak cuma kayak fight demi kesetaraan, tapi kayak kesetaraan itu dimulai dari rumah sebenarnya. Betul. Dari ibu dan ayah. Tapi kalau yang bukan sekutu juga nggak apa-apa kali denger kan. Mereka juga bisa tahu nih ternyata ada sudut pandang baru yang dimana bisa improve diri mereka sendiri udah menghargainya ya guys. Iya, justru ini salah satu kampanye suara kita. Jadi kita mengangkat cerita-cerita positif untuk didengar oleh masyarakat. Dan Hani, terima kasih banget udah mau ngobrol-ngobrol berbagi pastinya sama suara kita. Oke, untuk para pendengar podcast, kita ada 3 episode, ini adalah episode ketiga. Silakan dengarkan episode-episode lainnya. Dan jika kalian mau mengkontak suara kita, silakan hubungi kami lewat IG, DM, Facebook, dan Twitter. Mungkin punya ide nanti ngomongin ini dong, ngomongin apa misalnya, kalau punya ide, punya masukan, punya kritikan, feel free. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye.